warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Walaupun belajar dari rumah, ayo semangat. Bersama Pak Agus Guru, belajar matematika pasti menyenangkan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang itu apa? Ada yang tahu? Bangun ruang, ya bangun yang punya ruangan. Yang punya ruangan ya namanya bangun ruang. Kalau tidak ada ruangan berarti bukan bangun ruang, namanya bangun datar. Gitu aja kok repot. Nah, banyak sekali ya bangun ruang. Coba, ada enggak? Ada yang bisa menyebutkan? Banyak sekali. Tetapi di sekolah dasar bangun ruang yang dipelajari hanya ada 3, yaitu prisma, limas, dan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perbedaan setiap bangun ruang itu. Cekidot. Kata ke. Nah, bangun ruang di SD tadi ada 3 kan? Prisma, limas, dan bola. Oke, nah saat ini kita itu merdeka belajar. Artine sakarepe sing penting dong paham, yang penting jangan mengganggu tetangga. Ingat ya. Oke, mari kita bahas satu persatu bangun ruang. Nah, tadi yang pertama adalah prisma. Mengapa disebut prisma? Ada yang tahu? Ya karena memang persis dan sama. Prisma persis dan sama. Apanya? Ya alas dan tutupnya. Coba perhatikan bangun ruang prisma berikut. Nah, kalau alas dan tutupnya sama berarti disebut dengan prisma. Nah, penamaan prisma itu tergantung bukan tergeret, tergantung dari bentuk alas dan tutupnya. Apabila alasnya berbentuk segitiga, ya disebut dengan prisma segitiga. Apabila alasnya berbentuk segi empat, maka disebut dengan prisma segi empat. Apabila alasnya berbentuk segi lima, maka disebut dengan prisma segi lima. Nah, apabila alasnya berbentuk lingkaran, disebut dengan prisma lingkaran. Apik toh prisma lingkaran? Nah, oke, sekarang perhatikan. Apabila kita kembali ke ini yang alasnya berbentuk segi empat. Apabila alasnya berbentuk persegi panjang, maka disebut dengan balok. Apabila alasnya berbentuk persegi dan semua rusuknya ini sama panjang, namanya adalah kubus. Nah, apabila alasnya lingkaran, ini prisma lingkaran yang biasa disebut dengan tepat sekali silinder atau tabung. Udah kan? Yang penting kita bisa membedakan kalau prisma itu persis dan sama. Oke, yang kedua adalah limas. Mengapa disebut dengan limas? Mengapa juga disebut limas? Ya karena lancip, Mas. Apanya yang lancip? Benar, ujungnya. Tuh, perhatikan bangun berikut. Nah, penamaannya juga sama dengan prisma. Limas apabila alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan limas segitiga. Apabila alasnya berbentuk segi empat, berarti limas segi empat. Apabila alasnya berbentuk segi lima, maka disebut dengan limas segi lima, dan seterusnya. Dan ini ada yang istimewa. Apabila alasnya berbentuk lingkaran, disebut dengan limas lingkaran. Dan yang biasa kita sebut dengan kerucut. Nah, bola. Kalau ini anak kecil saja juga tahu mengapa disebut dengan bola.
Benar banget, karena bentuknya bulat seperti perut saya, jembling gitu ya. Nah, bola ini berbentuk bulat, bukan lingkaran. Kalau lingkaran itu merupakan bangun datar karena tidak ada ruangannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau prisma ini persis dan sama alas dan tutupnya. Kalau limas lincip, Mas. Oke, mudah bukan? Nah, belajar dengan Pak Agus Guru pasti menyenangkan. Nah, ingat ya, belajar itu tidak hanya dihafalkan, tetapi juga dipahami dan dilakukan. Nah, bagaimana? Sudah paham? Gampang kan? Harusnya ya paham. Lawang belajar dengan Pak Gus Guru, belajar matematika pasti menyenangkan. Tugas untuk hari ini adalah menggambar prisma segitiga, prisma segi 4, 5 segitiga, 5 segi 4, dan bola. Sebutkan juga berapa jumlah titik sudut, jumlah rusuk, dan jumlah sisinya. Oke? Jangan lupa subscribe, bukan subscribe, subscribe. Like, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Channel Pak Agus Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.